Kok jadi bodoh lagi komputernya? Waduh, banyak dosa nih saya kayaknya nih. Pak, bagaimana kalau di-share aja PPT-nya, Pak? Nanti kami yang bagi screen-nya. Iya. Ini yang keser sekarang apa ini? PowerPoint, Pak. PowerPoint, Pak. PowerPoint, Pak. Nah, bisa tolong di share screen PowerPoint-nya? Baik, Pak, sebentar. Maaf yang ngerepotin. Saya aja ya. Udah ya? Halo.
Halo, Pak. Ya, Iya, Pak. saya aja yang sering. Lagi bisa nih. Jadi yang kedua, kok itu ada suara bulan? Kedengeran nggak suara bulan? Dengar, Pak. Ada, Pak. Nyiung-nyiung. Di chapter 2 ini tentang summarize dan membuat grafik ya. Nanti ada cara membuat kelas, cara apa namanya jenis-jenis grafik, grafik yang baik dan buruk ya gitu. Jadi ada di buku Triola ini ada 5 karakteristik data. Itu kalau mnemonics CV dot gitu ya. C2 power center. Biasanya itu data itu berkumpul di tengah ya. Jadi kalau katakanlah tinggi badan kelas 513 itu dari 155 ke 190. Itu kemungkinan kebanyakan itu akan berada di tengah 155 atau 90 berapa? 245 bagi 2 170-an ya. Di data itu kebanyakan berkumpul di tengah. Kalau secara alami, secara natural data itu kan berkumpul di tengah. Kedua itu adalah data itu bervariasi ya. Data variasi itu biasanya kita ukur dengan standar deviasi. Ya hidup kan mesti bervariasi ya. Ya data itu bervariasi. Kalau datanya sama semua ya kurang berwarna hidup ini ya. Kemudian 3 itu ada distribusi. Nah, distribusi ini adalah pembagian. Di misalnya kita punya 100 data, kemudian data itu kita bagi 5 kelas. Tentunya di kelas paling rendah dan di kelas paling tinggi, misalnya tadi tinggi badan ya. Di kelas paling rendah dan kelas paling tinggi itu biasanya datanya sedikit. Jadi makin ke tengah tuh datanya makin banyak. Makin mendekati rata-rata, datanya makin banyak. Dia ada bentuknya apa namanya? Ada data bentuk lonceng itu normal distribution, ada uniform. Uniform itu hampir sama semua. Kemudian ada data yang menceng ke kiri dan menceng ke kanan, skew, menceng kiri, menceng ke kanan. Yang keempat itu ada outliers. Outliers itu data yang berada pada titik ekstrim tertinggi atau terendah. Jadi katakanlah kalau tinggi badan tadi 155 sampai 185, mungkin yang 155 itu cuma 2 orang gitu loh. Kemudian 185 itu cuma 1 orang. Tapi yang sekitar 170 atau 75 itu banyak gitu ya. Yang outliers itu yang 155 atau 185 atau bahkan ada yang data yang ekstrim ya. Ada yang 140, ada yang 2 meter tingginya gitu. Jadi itu yang outliers. Keempat itu adalah waktu. Jadi data itu berubah sesuai dengan waktu. Misalnya apa? Misalnya dulu waktu angkatan saya itu masuk jurusan akuntansi, misalnya cuma 700 orang. Nah, 700. Ya, 700 lah. 700 orang. Tapi kemudian pada tahun berikutnya mungkin lebih banyak. Pada tahun berikutnya mungkin lebih sedikit. Kemudian pada tahun 2017 itu kalau nggak salah 3.000 orang ya. Pada tahun kalian berapa yang terima? 7.000-an, Pak. Semuanya. Semua 7.000-an. Jadi berubah-ubah. Misalnya kalau di ekonomi itu misalnya inflasi dulu makan nasi di C itu 2.500 itu udah mewah. Kalau sekarang berapa? 10.000 kali paling enggak ya makan nasi ya. Jadi
Jadi Iya, data Pak. itu berubah oleh waktu. Kalian tahu warung cuy yang dijengkol? Tidak, Pak. Udah nggak ada ya? Oh, enggak. Warung Jatim, Pak. Warung Jatim. Enggak, kalau si Cek itu orang Kuningan kalau nggak salah waktu itu. Dia terakhir ke sana itu masih si mamangnya itu masih ada suaminya. Kemudian ada frekuensi distribusi. Frekuensi itu berarti banyaknya ya distribusi tadi. Kalau misalnya tadi contoh tadi kalau tinggi badan yang 155 cuma 2 orang, yang 185 cuma 1 orang, yang 170 ada 10 orang gitu ya. Yang 175 ada 8 orang. Jadi banyak di tengah gitu. Jadi data dikumpulkan berdasarkan kategorinya. Nah, ini ada contoh adalah apa namanya detak jantung ya antara pria dan wanita. Ini di Amerika. Kalau yang bagian atas, yang bagian perempuan itu female, dia paling rendah berapa? 60 ya. 60. Paling tinggi 124 ya. Kalau yang laki-laki berapa paling rendah? Ada 56. Ya, 56 paling rendah ya. Iya, Pak. Paling tingginya 96. 96. 396, Pak. Jadi detak jantung laki-laki dalam data ini lebih sedikit ya, lebih lambat dibanding perempuan. Tapi kalau misalnya siapa nih si Rizky, kalau ngelihat cewek idaman, kira-kira detak jantungnya lebih cepat atau lebih lambat? Ya lebih cepat biasa ya, Pak, kan mau nyapa atau nggak nyapa gitu, bingung. Nggak nyapa nyesel, nyapa malu gitu, Pak. Oke. Tapi katanya kalau perempuan kalau ngelihat laki-laki idamannya lebih salah tingkah gitu. Iya nggak? Iya, Pak. Iyanya pasrah banget, jangan nangis dong. Nah, kemudian data tadi itu kan datanya berantakan ya. Yang perempuan, data perempuan itu yang female yang atas kan berantakan itu ya. Dari 76, terus 72, 88, datanya berantakan. Nah, ini mesti disusun biar gampang dilihatnya, biar gampang dianalisa, terus kita bisa ambil kesimpulan dari situ. Nah, ini disusun per kelas. Di sini ada berapa? 7 kelas. Jadi kelas pertama itu 60 sampai 69, kelas terakhir itu 120 sampai 29. Yang jumlahnya 60 sampai yang detak jantungnya itu 60 sampai 69 ada 12 orang. Yang 70 sampai 79 ada 14 orang. Yang 110 sampai 119 nggak ada orang di situ. Nggak ada yang detak jantung segitu. Detak jantung yang 120 sampai 129 cuma 1 orang. Nah, kita belajar bagaimana cara membuat kelas ini. Perkenalan dulu, ini beberapa definisi. Jadi ada batas bawah kelas. Yang batas bawah itu adalah berapa? Yang 60, 70, 80, 90 sampai 120. Itu batas bawah ya. Kemudian batas atas tentunya yang lawannya. Itu 69, 79 sampai 129. Nah, kemudian ada tepi kelas nih, istilahnya tepi kelas. Boundaries. Boundary. Living in boundary, living boundaries. Boundaries. Hidup di pinggir hutan. Hidup di pinggir kota. Boundary itu yang mana?
Boundary itu batas antara kelas, batas antar kelas. Jadi kalau ini yang antara 60 sama 70 itu adalah 69,5. Ya. Antara 70 sama 80 itu adalah 79,5. Nah, yang pertama juga ada nih bedanya. Mesti dibikin juga 59,5. Walaupun nggak ada di sini, nggak ada ya, di atas ini nggak ada. Sampai yang teratas itu dia itu 129,5. Itu batas dari sini ya, atas dari sini. Kemudian ada kelas midpoint, nilai tengah. Cara nyarinya gimana? Sederhana. Dijumlahkan lebarnya 60 tambah 69 bagi 2. Itu hasilnya 64,5. Yang kelas kedua 70 tambah 79 bagi 2. Yang kelas terakhir 120 tambah 129 bagi 2. Itu namanya nilai tengah ya, nilai tengah kelas. Lebar kelas. Lebar kelas itu bukan dari sebentar ya, saya tutup kelasnya dulu ya, biar rekam akademiknya. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke, kelasnya ditutup. Kalau lebar kelas itu bukan dari 60 ke 69 ya. Oke, lebar kelas itu dari 60 ke 70, 70 ke 80. Ya, lebarnya 10, 10, 10. Ini kebetulan pakai data yang ini. Data yang lain bisa lebarnya terserah 15, 20, 100. Tapi adalah intinya lebar kelas adalah dari atas ke bawah ya, atau bawah ke atas, bukan menyamping ya. Ingat-ingat ya. Alasan kenapa kita mesti bikin distribusi frekuensi. Pertama karena datanya banyak. Data banyak, kayak data tadi kan susah tuh kalau misalnya ngelihat berantakan gitu ya, susah. Ini yang 68 ada berapa sih gitu. Yang antara 70 sampai 80 ada berapa sih gitu. Jadi mesti di summarize. Itu karena datanya besar. Setelah data dikelompokkan kita bisa analisa. Kemudian berikutnya adalah untuk membuat grafik ya, agar lebih mudah dibaca, lebih mudah dianalisis. Itu cuma 3 tuh ya. Bagaimana cara bikin distribusi frekuensi? Jadi kalau kelas itu biasanya antara 5 sampai 20. Kurang dari itu atau lebih dari itu kayaknya nggak efektif ya. Kalau cuma 3 kelas kayaknya sedikit amat gitu ya. Kalau lebih dari, kalau misalnya 30 kelas, kok banyak banget, bacanya jadi pusing. Data yang sudah banyak dikelompokkan dalam kelas yang juga banyak gitu, jadi pusing ya. Ya, kalau saya sih sebanyak-banyak paling 10 lah ya. Ini bukan aturan ya, tapi agar mudah dibaca aja gitu. Langkah kedua adalah menentukan lebar kelas. Lebar kelas itu data yang paling paling tinggi dikurangi data paling rendah dibagi jumlah kelas yang kita inginkan. Kalau data sini tadi kan perempuannya itu 124 ya, 124 dikurangan berapa? 60 ya. Berapa itu? 64 ya.
Halo? Iya, Pak, 64. Saya takut saya ngomong sendiri. 64 dibagi lebar kelas. Kita maunya lebarnya berapa? Mau 5, mau 10 gitu ya. Misalnya mau lebarnya 10. Jadi 64 dibagi 10 sama dengan 6,4. Nah, 6,4 ini mesti dibuatkan ke atas. Jadi 7. Jadi lebar kelasnya 7. Kalau data pertama itu 60, maka kelas berikutnya datanya berapa? Kalau 7? Jadi 67. 67 tambah 7, 74 gitu ya. Nah, data pertamanya, starting point-nya, ini data yang paling kecil di situ. Atau kalau mau lebih nyaman, let's say misalnya data paling kecil tadi adalah 61. Nah, itu dibuat data pertamanya misalnya 60 gitu loh. Misalnya data paling kecilnya 83, dibuat data pertamanya adalah kelas pertamanya ada 80 misalnya gitu ya. Dibuat senyamannya aja. Nggak salah kok. Nah, kemudian setelah dapat batas bawah kelas pertama, itu ditambah dengan lebar kelas. Kalau misalnya tadi data pertamanya adalah 60, lebar kelasnya itu 10, maka 60, kemudian 70. Ke bawah dulu ya, gitu, bikin kelasnya ke bawah dulu, 60, 70, 80. Ke bawah dulu, jangan ke samping dulu, ke bawah dulu. Setelah dapat batas bawah, baru kemudian bikin batas atasnya. Kemudian masukin talinya. Kalau ngomong gini susah. Ya, jadi kalau gini kan 60 ya, udah pertama ya, kemudian 70. Kesini dulu ya, ke bawah dulu. 70, 80, tergantung lebar kelasnya ya. Kalau 5 ya 85, ya, 90, 100. Setelah semua ini dapat, baru ke samping. Kalau di sini 70, maka di sini adalah 69. Ya kan? Kalau di sini 80, maka di sini 79. Di sini 90, sini adalah 89. Mudah ya? Ini mesti dipahami benar, karena nanti sepertinya soal ujian ini ada. Gitu. Kalau buat kelas kan ya basic banget ya. Pak. Ya. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Kan ya. Saya lihat di buku itu dia ada cara mencari jumlah kelas. Nah itu katanya itu 1 ditambah 3,322 log N. Apakah itu bisa digunakan Pak? Untuk menentukan jumlah ya, kelas. ada juga yang begitu. Iya, ada juga yang begitu. Sebenarnya jumlah kelas itu yang mana Pak? Saya masih bingung kalau misalnya dibilang panjang kelas sama jumlah kelas. Berarti kalau misalnya data itu panjang kelasnya itu 10, tapi jumlah kelasnya ada 7 gitu Pak, data yang di PPT. Iya, data yang ini kan jumlah kelasnya 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jumlah kelasnya 7. Lebar kelasnya adalah 10. Lebar kelasnya 10. Ya. Berarti makanya sama tadi aja saya kan bilang Pak, ini definisi. kelas sama lebar kelas. Bagaimana Pak? Panjang kelas sama lebar kelas. In a way ya, sama ya. Kecuali jumlah kelas. Kalau jumlah kelas kan beda. Jumlah kelas kan si 7 ini ya. Kalau lebar kelas sama panjang kelas itu kira-kira sama. Ya. Berarti Ada lagi rumus pertanyaan? yang tadi itu
Berarti rumus tadi itu untuk menentukan jumlah kelas. Sedangkan kalau misalnya menentukan panjang kelas itu bisa yang dua cara tadi kan, Pak. Satu pakai max value kurang min value, yang di atas kurang tepi bawah ditambah satu. Atau bagaimana, Pak? Itu di halaman berapa ya? Itu Pak, kan tadi yang pertama kan ada bahas tuh tentang lower class limit, itu kan tepi bawah. Yang ininya Pak, tetap contoh yang di tabel Pak. Tapi saya takut terbalik gitu loh Pak, definisi panjang kelas sama jumlah kelas. Kalau yang di sini, ini mencari lebar kelas ya? Lebar kelas, berarti itu untuk mencari, misalnya kayak datanya itu berarti itu ada, lebarnya ada 10 gitu Pak. Lebar kelas, kan kita lebar kelas belum tahu ya. Yang kita tahu kan adalah maximum value, minimum value, sama jumlah kelas yang kita inginkan. Jumlah kelas yang kita inginkan kan ada antara 5 sampai 20. Ini gimana? Oh baik Pak. Berarti kalau jumlah kelasnya tadi itu pakai rumusnya yang tadi itu aja kan Pak. Nanti dapat jumlah kelasnya itu untuk mencari lebar kelas ataupun panjang kelas. Iya. Kadang kita kan suka ini. Kadang kita kan kalau misalnya belum pengalaman kita bingung. Aku mau pasang mau jumlah kelas berapa ya? Mau jumlah kelas berapa nih? Kalau 5 kayaknya kedikitan gitu kan. Tapi di sini dibilang bahwa lebar kelasnya sebagai antara 5 sampai 20. Kalau misalnya data tadi tuh yang 60 sampai 124 itu berapa jumlah kelas yang disarankan kalau pakai rumus? Saya rasanya pernah bahas ini di tahun lalu, tapi kalau sekarang jadi lupa ya. Di halaman berapa itu? Saya cuma baca PPT, Pak. Dan saya kayak bingung gitu, Pak, karena kan ada. Iya, Pak. PPT asli ya? Yang di buku nggak ada ya? Ya udahlah, itu bisa dipakai buat menentukan jumlah kelas ya. Saya pernah dulu, mungkin ada di PPT asli yang belum diedit. Tapi gitu jadi referensi kita kalau mau nyari jumlah kelas, kalau misalnya kita nggak tahu mau bikin berapa kelas nih gitu ya. Tapi biasanya Oke, ada lagi. Izin Pak. Ya. Tapi biasanya jumlah kelas kalau di ujian itu ditanya, udah dikasih tahu belum ya Pak? Kalau jumlah. Biasanya udah. Biasanya jumlah kelas dikasih tahu. Oke, baik Pak. Biasanya, terima kasih. Siap. Biar jawabannya seragam gitu. Kalau jumlah kelas yang nggak kasih tahu, ya pakai hitung rumus itu. Agak susah juga ya Pak? Enggak lah. Pak, untuk bahasa Indonesianya saya juga masih bingung Pak. Bahasa Indonesia lower class limit itu apa ya Pak? Soalnya kan teman saya atas kan bawah. Pak nanya kan. Nah, itu Pak makanya kan Pak, saya itu bingungnya karena gini kan. Jadi teman saya itu kan udah belajar sastika sama dosennya. Terus dia bingung karena kalau misalnya dosennya itu bilang lower class limit itu tepi bawah. Sedangkan kelas bondaris itu batas kelas gitu loh Pak. Pokoknya nanti di ujian itu enggak bahasa Indonesianya. Jadi saya bingung nanti Pak, bawah itu yang mana gitu loh Pak. Misalnya di soal tadi itu kan ada 60 sampai 69 ya Pak. Jadi tepi menurut dosen itu adalah 60. Tapi di suplemen yang saya baca itu yang dibuat sama angkatan,
Kalau lower class Ah. limit itu dia batas bawah. Sedangkan kalau menurut dosennya itu adalah 69,5. Makanya saya bingung, Pak. Artinya apa gitu loh, Pak? Nah, itu kan tergantung beda terjemahan kita antara limit sama boundary ya. Kalau limit sih sepertinya terjemahan bakunya terjemahan bakunya adalah batas ya. Tadi saya juga di kelas sebelah tuh nanya, boundary ini apa sih bahasa Indonesia ya? Katanya Dia tepi. gitu dibedain, Pak. Jadi kalau lower class limit itu dia tepi bawah. Sedangkan kalau kelas bondaris itu batas kelas yang dicari yang 70 tambah 69 bagi 2 jadi 69,5. Sedangkan kalau misalnya tepi bawahnya itu dia yang 60 gitu, Pak. Terus saya bingung, Pak, nanti kalau misalnya soalnya bahasa Indonesia saya salah interpretasi udah salah semua dong, Pak. Menggambar itu. Enggak. Sama saya kita sepakat aja ya bahwa limit itu adalah batas ya. Iya, Ya. Pak. Boundary itu adalah tepi ya. Kalau tepi kan Iya, Pak. tepi kan langsung jurang gitu ya. Kalau jurang berarti angkanya udah kritis itu yang 69,5 ya. Oke? Baik, Ya, Pak. Pak, terima Sepakat kasih, ya. Pak. Sepakat. Ya. Ada lagi? Relatif frekuensi adalah jadi frekuensinya misalnya frekuensi si kelas paling bawah itu misalnya ada 12 ya. Total frekuensinya itu misalnya 40. Maka relatif frekuensinya adalah jumlah kelas sendiri 12 dibagi 40. Kalau relatif frekuensi berarti angkanya itu masih 0,0 gitu ya. Kalau presentasi berarti udah kali 100%. Susahnya kalau ngajar online nggak bisa ngasih contoh di papan. Ya misalnya gini ya. Ini frekuensi 12 nih. 12. Sementara kalau dijumlahin total ke bawah ini adalah 40 ya. Maka relatif frekuensinya adalah 12 per 40. Kelas kedua relatif frekuensinya adalah 14 per 40. Kelas terakhir relatif frekuensinya 1 per 40. Relatif frekuensi distributionnya itu tinggal kalikan 100. 12 per 40 kali 100. Ini masing-masing udah ada. Ini berguna nanti ke di dengan negeri kita udah tahu ya. Oh, yang detak jantungnya itu 70 sampai 79 tuh ada 35%. Oh, detak jantungnya di bawah 89 itu ada 30 tambah 35 tambah 27,5 sekian persen. Oke. Ini yang saya ngomongin tadi nih, kumulatif frekuensi distribution. Jadi dia dijumlahkan ke atas ya, ke bawah, sorry. Misalnya kelas pertama 60 sampai 69, 60 sampai 69 itu kan nilainya di bawah 70 ya. Taruh di sini ya. Ini jadi bagian dari kelas pertama. Ini 70 sini, pindahin ke sini, ya kelas kurang dari 70 itu adalah 12. Kemudian yang kelas kedua, ini kan, mereka kan kurang dari 80 nih semua nih. Ya, kurang dari 80, taruh sini, itu 26. 26 dari mana? 12 tambah 14. 12 tambah 14. Terus dijumlahkan ke bawah, sehingga akhirnya itu kurang dari 130, itu ada 40 orang. Kurang dari 100 ada berapa orang? Ada 38 orang. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Pak. Kacang-kacang lah ini ya.
Kemudian ini adalah frekuensi tabel, ada 3. Pertama itu adalah frekuensi top. Kedua itu adalah relatif frekuensi. Jadi frekuensi kelasnya sendiri dibagi dengan total frekuensi. Yang ketiga adalah kumulatif frekuensi. Dijumlahkan. Dulu saya waktu kuliah ini masih samar-samar nih. Saya harap kalian nggak mengalami nasib seperti saya nih. Paham ini ya? Paham, Pak. Ada yang masih bingung tentang ini? Oke, itu sudah selesai tadi yang tentang kelas. Kemudian ada histogram. Histogram itu grafik berbentuk batang yang lebarnya itu sama. Itu menggambarkan ya, sumbu horizontalnya itu kelas atau midpoint atau lower limit, batas bawah. Sementara sumbu vertikalnya adalah frekuensi. Kayak ini misalnya ya, histogram. Kelas 6069, ini yang kita taruh adalah tepinya ya, tepi bawah. Ya, dari sini tepi bawah. Itu jumlah frekuensi 12, sini 12, buat 12. Kemudian di sini adalah boundary kelas berikutnya. Boundary dari 70 berapa? 69,5. Ya. Itu tingginya berapa ini? 14. Terus demikian. Ini yang 110, boundary-nya berapa? 109,5. Berapa frekuensinya? Nggak ada ya. Terus sampai kelas terakhir. Ingat ya, saya bikin panah ini biar maksudnya gampang ingat ya. Di sini yang dipakai adalah boundary ya, tepi bawah. Izin Pak mengkonfirmasi. Ya. Itu berarti lower class limit ya Pak? Boundary. Oh. Boundary. Tepi bawah. Tepi bawah ya. Kalau lower class limit kan yang 60, 70, 80 ini ya. Oh. Ini yang boundary. Tepi. Oke, siap Pak. Horizontalnya, garis horizontalnya itu sumbu horizontalnya, sumbu mendatarnya bisa pakai kelas boundary, bisa pakai kelas midpoint, bisa pakai lower class limit, batas bawah. Tapi ini katanya ada error di situ nanti. Jadi pakai yang 1, 2 aja. Kalau kelas boundary atau pakai midpoint. Yang horizontal pakai boundary atau midpoint, yang vertical scale pakai frekuensi. Relatif frekuensi histogram. Yang persen sama ini bentuknya kan ya, sama plug dengan yang ini. Cuma ini kan satuannya angka, di sini satuannya persen ya. Suara saya hilang ya? Iya, Iya, Pak, Pak. barusan hilang. Hilang, Pak. Halo, Kalau gini dengar? Sudah, Pak. dengar Pak. Iya, Pak. Ya.
Jadi sama aja dengan yang tadi, cuman ini pakai persennya. Tetap pakai kelas boundary. Terus bawahnya. Beberapa pemikiran kritis tentang histogram ya, dalam menginterpretasikan histogram. Jadi tujuan chapter ini bukan cara kalian membuat histogram, tapi lebih mengerti bagaimana data. Anyway, menurut saya sih perlu ngerti banget mengenai cara membuat histogram, karena kan nanti kita jadi anak buah ya, mesti ngerti cara membuat histogram. Kalau histogram itu secara normal, histogram itu bentuknya akan seperti lonceng. Jadi data di pinggir itu akan sedikit, data di tengah itu akan banyak. Ya. Kalau ada lonceng itu biasanya simetri antara kiri dan kanan, kira-kira jumlah datanya sama. Nah kayak begini, bentuknya kan seperti lonceng ya, tapi nggak lonceng-lonceng banget gitu, karena masih yang data yang sini lebih sedikit dibanding data yang sini. Ya. Tapi mirip-mirip. Kalau begini berarti distribusinya normal. Distribusi normal itu adalah data akan berkumpul di tengah. Di pinggir-pinggirnya itu data yang sedikit, karena jarang terjadi. Iya kan? Kalau kalian jalan di kampus kan pasti kalian melihat teman-teman tingginya ya sekitar kalian kan? Kan jarang ada tiang listrik jalan ya. Ya teman yang tinggi 2 meter gitu kan. Atau yang kecil banget gitu, yang masih 140 gitu kan jarang ya. Pasti rata-rata yang ukurannya sebaya dengan setinggi kita. Dengar suara saya kan? Dengar Pak. Benar, Pak. Aman, Mbak. Saya jadi ragu ngomong sendiri. Ini adalah frekuensi poligon. Frekuensi poligon. Dia itu adalah garis. Dia pakainya apa? Midpoint ya. Jadi dia berangkat dari 0. Ini 64,5-nya apa nih? Midpoint kelas pertama kan ya? 60 tambah 69 bagi 2. Iya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Midpoint kedua adalah 70 tambah 79 bagi 2. 74,5. Ya, 74,5. Poligon. Ini frekuensinya. Ditarik garis, terus sampai habis. Itu namanya poligon. Relatif frekuensi poligon itu biasanya dia pakai persen ya. Kalau yang tadi kan pakai frekuensi. Kalau ini adalah relatif frekuensi persentase ya. Ini yang perempuan, ini yang laki. Kok yang perempuan mulainya dari 54,5? Ya, kenapa? Ya. Kenapa? Maaf Pak, tadi suaranya tidak kedengaran. Suara saya? Iya Pak. Ini kan tadi yang ini perempuan ya. Ini yang perempuan ya, merah ya. Itu kan dia berangkat dari 0 ya. Ini kelas pertamanya ini ya. 64,5, 12 orang. Kalau yang ini, yang perempuan, ini 54,5 sama. Ini yang laki-laki, berangkat dari 0, kelas pertamanya 54,5,
Berapa orang? Berapa persen? Kira-kira 15%. Iya. Oh, yang merah nggak mulai dari nol juga. Halo? Halo? Halo Pak. Halo, Pak. Benar, Pak. Ini nggak silent. Bingung, Pak. Ya bilang bingung gitu. Karena itu nggak sih Pak, data pertamanya itu yang 60-69 itu dimulai dari 30%. Yang mana? Kalau 66? Karena 60 sampai 69 itu kan dia dimulai dari 30%, Pak. Kalau yang perempuan. Kalau misalnya dilihat dari slide sebelumnya itu, kalau distribusi frekuensi yang perempuan itu relatifnya itu dimulai dari 30%. Ini, Pak. 30%. Makanya dia dimulai dari itu. Gitu nggak? Kalau yang laki? Yang laki-laki belum saya lihat datanya, Pak. Karena dari awal datanya itu data perempuan. Ini yang laki? Iya, Pak. Yang perempuan paling rendah berapa? 60, 60, Pak. Yang laki paling rendah berapa? 56. 66. Berarti kelasnya laki kan kelasnya laki ada kelas lagi di bawahnya ya? Iya Iya, Pak. Pak. Iya, makanya begitu. Mm-mm. Makanya garisnya nggak mulai dari nol sama-sama. Gitu. Oke. Ini kan dia mulai dari midpoint. Ini apa sih? 54,5 itu, sorry. Ini 64,5 itu adalah midpoint pertama ya? Ya, Pak, untuk Pertama perempuan. data perempuan Pak. Ya kan? Iya, Iya. Pak. Itu perempuan. Ini adalah midpoint sebelum itu. Nah, sebenarnya nggak ada. Iya Pak. Ya. Nah, ini OGIF ini menarik. OGIF ini jadi di sini boundaries dulu ya. Ini boundaries bawah nih ya. Boundary ya. Pasti kira. Apa? Boundary, Pak. Ini 9, 695. Ini kelas pertama kan ya? Ya, soalnya panjang kelasnya 10 nggak sih, Pak? Iya. 95. Iya. Ini kan yang di bawah 70 ya. Yang di bawah 70 kan kelas pertama di bawah 70 ya. Iya Pak. Ininya tetap jumlah orang ya. Kumulatif tapi Pak. Iya, kumulatif. Tapi ini kan masih jumlah orang ya. Nanti ada yang OGIF yang apa namanya persentase. Ini berangkat dari 0, kelas paling boundary yang sebelumnya. Boundary si 60-69 itu. Ya. Tapi dia di bawah 70 kan. Jadi ini yang pertama ini 12 nih. Kemudian 12 tambah 14, 16 ya. 24. Ya 12 tambah 14, 26, sorry. Terus dijumlahin ke atas, jadi grafiknya selalu berakhir di titik paling tinggi. Jadi nggak mungkin di sini tinggi, terus sini rendah gitu. Tapi ini sama ya. Karena di sini kan kelasnya 0 ya. Jumlah orangnya 0 ya. Iya Pak. Ini paling tinggi sini. Jadi lagi nih, berapa jumlah orang yang pulsa detak jantungnya di bawah 80, tinggal tarik garis ke atas, samping,
Oh, ada sekitar 26 orang. Gitu. Berapa yang detak jantungnya di bawah 89,5 dari ke atas? Oh, kira-kira berapa nih? 38-an gitu ya. Sama sih dengan lihat tabel, tapi kadang orang lebih senang lihat grafik. OGIF. Kemudian ada dot plot. Dot plot ini lihat data ini ya. Dot plot kalau yang perempuan, yang 60 ada berapa? 1, 2, 3, Pak. 3. 3. 3, Pak. Oh, 2, 3 ya. 3. Berikutnya setelah 60 berapa? 4 ya? 64. Bapak, 64 ada berapa? 1, 3. 2, 3, 4, Pak. 4. Nah, jadi dot plot itu begitu. 60 ya, 3.1, 2, 3. 64, ini bukan di 65 ya. 64 ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini berapa nih? Sekitar 66 atau 67 ya, ada 68, 5 orang. Pak. 68 ya. Ada 5 orang. Ini sekitar berapa nih? 72. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Di sini ada 1, di sini ada 1, di sini ada 1. Sederhananya gitu sih. Pak. Ya. Kalau di dot plotnya itu tadi ternyata ada ratusan orang, gimana Pak? Tetap bisa pakai itu? Ya kalau ya bisa cuma jadiin ya, Pak. Iya. Oh gitu. Ya, Susah dibaca ya. Iya. Susah dibaca. Kalau ratusan orang pakai ini lebih ini nggak? Lebih oke nggak? Ada yang nggak ngerti nih? Stem plot. Saya nggak ngerti, Pak. Oke. Saya, Pak. Oke. Gampang banget loh ya. Ini loh, jadi yang di sini cuma kepalanya doang nih. Ini kepala 7, kepala 6, kepala 8, kepala 10, kepala 11, kepala 12. Ya, yang kepala 6 tadi berapa? 60 ada 3 orang kan ya? 1, 2, 3. Ya. Yang kepala 4 ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Jadi 60, 3 orang, 64, 4 orang, 68, ada 5 orang. Ngerti ya? Masih ada yang ngerti, Pak. gampang? Belum ngerti? Lumayan. Ngerti, Pak. Ada yang masih belum ngerti? Permisi Pak. Berarti kalau Ya. misal kita menggunakan stem plot, itu kita agak susah ya Pak ya menentukan frekuensi dari tiap ininya. Karena kan harus ngitung kayak satu digit gitu ini Pak. Iya. mesti dititani satu-satu gitu. Apalagi datanya belum kesusun. Oh iya Pak. Pak, terus Di sini kalau ada- datanya Pak. Ya. Kalau datanya koma nanti tetap ditulis komanya, Pak. Enggak lah. Yang lain. Enggak, dibulet. Ini kan ini yang discrete ya. Kalau tentunya beda lagi lah. Ada lagi? Oke. Grafik batang. Grafik batang. Grafik batang ini paling enggak ada 2 kualitatif, misalnya tua muda, laki perempuan, kaya miskin, atau misalnya kalau 3 kategori laki perempuan banci gitu ya, atau
4 kategori, sedan, minibus, sport, truk gitu ya. Ini kualitatif. Nah, kualitatif ini masing-masing kualitatif itu lebarnya sama di sumbu horizontal, di sumbu vertikalnya itu adalah frekuensinya. Ini kayak ini ya. Ini kan kualitatif nih ya, laki perempuan. Masih ingat kan kualitatif ya, waktu bab 1 ya. Ini laki perempuan, penghasilan laki perempuan di tahun 50 itu lakinya sekian ya, berapa ya? Ya 2.500 lah, perempuannya kira-kira 1.000 gitu kan. Ini ada multiple bar graph, dia ada unsur time series juga, tahun 50, 60, 70 sampai 2000. Dan ini grafiknya ditampilkan dengan benar karena dimulai dari 0. Oke. Kemudian ada Pareto chart. Pareto chart ini frekuensi, di sininya kualitatif ya. Kualitatif. Misalnya apa nih? Dari mana Anda tahu produk krim pemutih Shinsui gitu ya? Oh, dari teman-teman saya di kampus. Dari teman-teman networking saya, jaringan kerja saya. Saya ngelihat dari iklan di koran. Saya ngelihat dari internet. Saya ada orang yang langsung ngomong saya. Ada dari agen atau dari teman-teman sekolah gitu. Nah, ini Pareto itu disusun dari yang paling tinggi frekuensinya ke yang paling rendah. Kalau yang tadi kan ini kan karena time series ya, jadi urutannya begini gitu ya. Sebenarnya nggak ada ya. Jadi seluruh dari yang paling tinggi ke rendah. Lebarnya masih sama, biar tidak tidak salah tafsir nantinya. Kemudian ada pizza, ada pie chart, ada pizza, pie chart. Pie chart ini kalau 3 atau 4 gitu masih enak ternyata ya. Kalau udah banyak begini, nyebelin juga ya. Apalagi ada yang misalnya cuma garis doang perwakilannya gitu. Kalau kebanyakan juga bikin pusing ya. Ini lebarnya adalah sesuai dengan frekuensinya kan ya. Misalnya ya tadi kan frekuensi dari networking paling banyak ya, sekitar 60% lebih nih. Nah kalau segini kan 50% nih, tambah segini jadi 60% ya. Aduh, udah bisa lah, kalau buat ini kan di Excel udah sering. Kemudian scatter plot. Scatter plot di sini antara suhu sama kicau burung ya. Coba kita bikin contoh yang lain, apa misalnya? Suhu sama penjualan teh botol di Koperasi Mahasiswa STAN. Masih ada nggak Kopmas STAN? Sekarang kayaknya tutup, Pak. Kayaknya udah nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau tempat makan yang dikasih tempat makan yang di dekat pintu belakang itu apa yang ada tempat cuci tangan itu? DJ Minang, Pak. Itu namanya apa? Kantin. DJ Minang. Oh, kantin ya. Kantin. Dulu itu makannya di gedung A, tau nggak gedung A? Subama. Gedung apa sekarang tuh namanya ya? Subama, Pak. Subama. Sekarang jadi tempat Subama. Apa itu? Gedung akademik. Subama itu apa? Akademik.
Yang buat ganti jadwal. Bukan, sebelahnya. Yang nggak bertingkat. Apa tuh? Yang nggak bertingkat. Kalau Subama itu kan bertingkat ya? Iya, Iya. Pak. Sebelahnya. Tingkat semua, Pak, sekarang. Yang bagi masa. Oh, tempat ganti jadwal itu yang di belakang yang ngadep ke kantin itu ya? Ada lapangan apa? Oh, itu yang depan, berarti tempat ngambil hasil ujian itu ya? Iya. Ya pokoknya sebelah gedung itulah. Itu kantinnya di situ tuh. Jadi mau makan nggak bisa jauh-jauh, situ doang. Ya bisa sih. Dulu kan dulu tuh sama kampung itu tuh belum dipagerin. Sama kampung di belakang kantin itu belum dipagerin. Oke, misalnya itu ya, penjualan teh botol di kantin ya. Ini adalah suhu ya, suhu dalam Fahrenheit gitu ya. Ini adalah penjualan teh botol. Jadi kalau suhunya makin panas, maka penjualan teh botolnya makin tinggi gitu ya. Ya nggak? Kalau dingin-dingin kan kita malas juga kan minum teh botol ya. Apalagi teh botolnya nggak dingin. Iya. Malas kan? Hanya kata plot nanti ini apa? Bukan banyak digunakan waktu kalian nanti ambil S1 atau S1, S2, S3 gitu. Jadi melihat hubungan antara dua variabel gitu. Ini kalau saya bisa tarik garis imajiner kan kira-kira begini ya bentuknya. Gitu ya. Kira-kira kan gitu. Jadi menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu akan semakin banyak penjualan teh botol. Kira-kira penggunaannya begitu. Nanti kita belajar ini nih di babak terakhir. Kemudian di time series grafik time series. Jadi di sini adalah waktu. Di sini adalah indeks kalau Indonesia IHSG ya. Yang lebih sederhana daripada IHSG apa ya? Nilai tukar rupiah ke dolar. Misalnya di sini dulu sebelum tahun 89 itu nilai tukar rupiah itu kalau nggak salah cuma 1.500. Terus karena krisis naik jadi lupa ya berapa dulu ya? 6.000 apa ya? Terus sekarang tambah naik. Kalau nilai tukar tambahannya itu sebenarnya aneh juga ya. Ya di satu sisi itu menunjukkan bahwa kita semakin mudah menjual barang ke luar negeri karena barang kita jadi lebih murah kan. Dan kita lebih terima lebih banyak uang gitu. Tapi di sisi lain itu semacam ada kalau orang yang pengetahuannya kurang, dia kan bilang, wah ini nasionalisme kita terinjak oleh mata uang asing gitu kan. Masa mata uang rupiah semakin hari semakin tertekan oleh nilai tukar mata uang asing gitu. Itu kan sebenarnya nggak gitu-gitu amat gitu. Ini adalah penyajian, dua contoh penyajian grafik yang benar dan yang salah. Yang sebelah kiri itu, ini kelihatannya perbedaan antara biru sama merah ini kan jauh sekali ya. Tapi sebenarnya, mati lagi. Battery 50%.
Tes. Iya, Tes. Pak. Masuk, Ya, Pak. Pak. Tes. Halo, Pak. Ya. Speakernya suka aneh-aneh. Ya, misalnya sebenarnya apa nih contohnya ya? Apakah pemerintah harus membantu Habib Rizik pulang ke Indonesia misalnya gitu? Kita ke contoh yang inilah, contoh yang aktual karena kita ngelihat poster di mana-mana yang nggak tahu apa gunanya gitu ya. Ini misalnya kelompok 212, ya menurut kami pemerintah harus bantu. Sementara yang bilang, oh ini kelompok yang orang-orang kebanyakan nggak usah dibantu kan dia sendiri yang pergi. Ini yang terakhir bodoh amat nih, nggak usah dipikirin lah gitu kan. Tapi kalau disajikan dengan cara salah, misalnya ini dipotong ya, dipotong skalanya, skalanya sih dipotong vertikal aksisnya, sumbu vertikalnya dipotong mulai dari 53. Ini kelihatannya bahwa terlihat banyak sekali yang mendukung ini Habib Rizik mesti dipulangkan oleh pemerintah, mesti dibantu pemerintah gitu. Sementara ini kan orang-orang yang tidak senang gitu ya. Ini mereka sedikit gitu. Ini kalau nggak ada angka 62, 54 ini kan menyesatkan jadinya. Padahal sebenarnya kalau mulai dari nol, bedanya nggak jauh-jauh amat gitu. Biasa-biasa aja, bedanya masih cuma sedikit gitu. Nanti ketika bekerja, terkadang kita tuh mesti pakai cara yang salah ini untuk mendramatisir suasana. Itu paham pribadi ya. Ini untuk mendramatisir suasana gitu. Itu aksesnya dipotong mulai dari nggak mulai dari nol sehingga kelihatan bedanya itu dramatis sekali. Dan Anda tahu siapa yang ngajarin saya? Anggito Abimanyu. Siapa itu, Pak? Nggak kenal ya? Kepala badan. Enggak, Pak. Belum lahir mungkin ya? Kepala Badan Kebijakan Fiskal yang dulu dulu sempat jadi dirjen di Kementerian Agama. Kemudian ada kasus plagiasi gitu. Yang sekarang balik jadi dosen di UGM. Coba search deh. Search di Google Anggito Abimanyu. Pasti banyak hasilnya. Oke. Kemudian ini adalah contoh lain adalah menampilkan grafik dengan salah. Karena apa sih ini gitu ya, keriuhan gambar, kebanyakan gambar ini. Walaupun cuma gambar mata uang, tapi kita bacanya gimana ya? Ini apa sih maksudnya gitu? Cukup aja cuma garis diagram batang aja gitu ya. Nggak usah pakai gambar mata uang lah. Walaupun ini temanya tentang uang gitu ya, tentang income. Too busy, too difficult to understand. Nah ini juga menipu. Ini kan yang sini kan 18 ribuan nih ya. Yang di sini kan 74-an. Ini kira-kira seperempat ya. Ini seperempat ya. Ini cuma seperempatnya ini ya. Tapi kalau dikatakan volumenya, ini kan jadi 64 kali lebih dahsyat daripada ini kan. Padahal sebenarnya cuma 4 kali. Tapi kalau dihitung volumenya adalah ini jadi 64 kali. Jadi mungkin dia pakai garis horizontal ini kan. Ini 18, kalau 4 kalinya 74 gitu. Kalau cuma garis sih nggak apa-apa, ini masalahnya 3 dimensi, jadinya orang kesannya lain. Gede banget bedanya. Kalau cuma 4 kalinya sebenarnya.
Nah, ini cara menyajikan grafik yang benar. Dimulai dari 0 ya. Ini data yang tadi juga nih. Dimulai dari 0. Jangan dimulai dari 10.000. Karena ini terlalu pendek kan. Mulai dari 10.000. Mulai dari 0. Udah segitu aja. Cuma segitu aja sih. Kita lihat contoh di buku sebentar. Udah hampir sejam ya? Kalian masih di sini kan belum tidur kan ya? Tidak, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Yang tidur angkat tangan coba. Ini contoh di buku itu yang halaman. Saya dengar kalian udah dapat ini ya, dapat e-book yang sesuai dengan yang saya pegang ya? Belum, Pak. Kayaknya ada bedanya. Belum tahu, Pak. Coba tanya kelas 5-12, mereka dapat bukunya tuh. Buku yang sama dengan buku saya. Buku kalian yang gambar layangan kan? Ya, minta ke 5-12 ya. Ada yang pacarnya di 5-12? Gak ada, Pak. Ada Pak kayaknya. Ya masa mau sendirian terus seumur hidup? Carilah. Saya Pak mau cari. Oh gitu. Diiklanin Iya, aja. Dicari seorang perjaka, anak PKN STAN, jurusan akuntansi gitu. Kalau gini saya gimana kasih contohnya kalau bukunya nggak sama nih. Contoh 1 tentang IQ, ada nggak? Contoh 1. Oh, kalau tentang IQ kayaknya sama deh, Pak. Sama ya. Itu cara menentukan lebar kelas ya. Dia data paling tinggi 141, dikurangi data paling rendah 50, dibagi 5 kelas. 5 kelas ini 18,2, itu dibulatkan ke atas jadi 20. Jadi lebar kelasnya itu 20. Kemudian ini sampel nomor 3 ya, tentang cara mendapatkan berat badan seseorang. Contoh nomor 3, sampel nomor 3. Ada nggak tabel 27? Ada, Pak. Ada. Adakah? Sebentar, Pak. Ada. Masih mengecek. Iya Pak. Ada? Contoh 3 ya, Pak? Iya, sampel 3. Ada, Pak. Itu kan cuma nunjukin gini, kalau Anda melakukan survei, itu sebaiknya diukur sendiri. Jangan nanya ke orang, misalnya gini, Pak, Bapak sekarang di dompet ada berapa, Pak? Ya kalau sebelum digampar sih, kalau kita nggak ditampar sih, dia jawab ya, ada 100. Tapi itu kan persepsi dia kan. Ini kita mesti tahu, coba Pak lihat Pak gitu. Tapi kalau contohnya uang ya ini ya, orang curiga gitu. Ini kan di sini contohnya berat badan nih. Jadi kalau orang ditanya gitu, dia cenderung ngebulatin gitu loh. Bu, Ibu beratnya berapa? Biasanya kalau ditanya perempuan sih marah-marah kalau tanya berat badan atau umur gitu. Tapi katakanlah dia jawab gitu. Saya 65. Atau Mbak berapa beratnya? 70.
Dia selalu berusaha menjawab angka buntutnya itu 5 atau 0 gitu loh. Ini sih contohnya cuma nunjukin gitu, kalau misalnya nggak diukur sendiri, orang akan cenderung berbohong atas jawabannya. Mestinya kalau diukur sendiri, itu sebaran buntut dari berat badan itu akan sama, dari 0 sampai 9 itu sebarannya akan nggak beda-beda jauh gitu. Kalau misalnya contoh 3 ini kan, ini frekuensinya beda ya, antara 0 sama 5 itu kan tinggi sekali. Jadi cenderung, ini jelas kelihatan bahwa ketika survei itu cuma nanya doang. Pak, Bapak beratnya berapa, Pak? 70. Pak, Bapak beratnya berapa? 75. Pak, Bapak beratnya berapa? 90. Nggak ada yang bilang, saya beratnya 97. Gitu. Nggak ada. 67. Terus cenderung meringankan dengan pakai angka 5 atau 0. Kemudian di section 23 yang judulnya histogram itu ada contoh skewness. Udah dapat semua kah? Halo? Udah, Pak. Bentar, Pak. Ya, Pak. Skewness ya. Jadi yang pertama itu, ya, yang gambar pertama itu adalah normal distribution ya, datanya ngumpul di tengah. Yang gambar kedua itu adalah uniform distribution. Itu contoh tadi kalau misalnya kita mengukur berat badan 100 orang di sebuah kampung misalnya gitu kan. Kan buntutnya dari 0 sampai 9 kira-kira akan rata. Kemudian data yang menceng ke kanan. Ini agak ingatnya terbalik ya. Menceng ke kanan itu artinya dia itu landai di kanan ya. Menceng ke kanan artinya landai di kanan. Menceng ke kiri artinya dia landai di kiri. Tahu kan artinya landai ya? Tahu, Pak. Kalau naik gunung mau start dari yang terjal apa landai? Landai, Pak. Landai, Ya, Pak. tergantung amalannya sih. Ada yang cari mati, ada yang cari mati dari sisi terjalnya gitu kan. Kalau landai semua orang juga bisa gitu. Saya mau coba dari yang terjal gitu. Jadi kalau yang menceng ke kiri itu dibilang sebagai negatively skewed, negatively skew, menceng negatif. Kalau menceng ke kanan dibilang menceng positif. Udah sih. Sekarang jatuh PR-nya ya. Jatuh PR-nya halaman 92. Udah semua. Halo. Ya, Pak. Udah, Pak. Halaman 92 itu nomor 6, 8, 10. Halaman 93 itu nomor 2,
nomor 6, nomor 2, nomor 4. Kemudian halaman 94 itu nomor 6. Jadi ada 1, 5, 8 nomor ya. Tadi pertanyaan tentang PR apa ya? Yang statistically significant sama particularly significant, Pak. Iya. Dari definisi, itu nomor tentang ganja ya? Iya, Pak, ganja. Siapa yang suka ganja sih? Marijuana ganja, Pak. Kalau cewek mungkin nggak ngerti di marijuana itu apa itu. Tapi kalau laki hampir semuanya ngerti ya. Gitu kan? Enggak, Pak, saya masih polos. Oh iya. Polos apanya? Itu halaman berapa ya? 55 ya? Iya, halaman 55 ya. Iya, Pak, halaman yang paling bawah. Ini 1.500 responden. 52% bilang. Bukan yang marijuana, tapi yang koin, Pak. Yang koin, ya, oke. Koin yang mana ya? Yang halaman 53 paling bawah, Pak. Nomor 10. Nomor 10, koin dilempar 100 kali. Itu hasilnya 94 adalah head. Adalah muka. Apakah hasil ini statistically signifikan? Ada yang bisa jawab? Halo? Halo, Pak. Nggak tahu jawabannya, Pak. Coba dong. Masa nggak tahu semua? Pasti ada salah satu yang tahu sini. Yang belum tidur coba ayo. Kalau koin itu mukanya berapa? Sisinya berapa? 2, Pak. 2 kan ya? Jadi kalau secara normal, kalau normal, pastikan untuk muka atau belakang itu akan berapa? 50-50 kan ya? Iya, Pak, 50%. Kecuali koinnya dibikin sedemikian rupa sehingga kan salah satu muka itu ada lebih tinggi. Jadi kalau 100 kali dilempar, 94 hasilnya muka terus, apakah itu statistically signifikan? Ya iya tentunya. Kalau dia normal atau tidak statistically signifikan, itu akan kira-kira ya paling 40-60 gitu ya. 55-45. Tapi kalau say 70-30 itu udah beda banget itu. Udah statistically signifikan. Oke. Jelas? Berarti kayak yang misal antara dua itu bedanya jauh gitu ya, Pak? Tapi nanti kita belajar yang dinamakan statistically significant itu apa sih gitu. Ada hitungannya.
Bapak. Beda dengan praktikal apa ya, Ya. Pak? Ya, silakan. Ya, Erma. Bukan saya, Pak. Apalah? Izin, Pak. Lalu bedanya untuk statistikal sama praktikal apa ya, Pak? Letak bedanya di mana? By definition gini ya. Kalau by definition, kalau statistically signifikan, itu misalnya gini, misalnya itu tadi itu koin kita kerjain ya, sehingga dia hanya menampilkan satu muka. Kebanyakan menampilkan satu muka. Kayak tadi misalnya dari 100 itu hasilnya 94. Jadi koin itu kita kerjain. Itu kan artinya pekerjaan kita sukses ya. Kita ngerjain sukses. Artinya ada dampaknya kita ngerjain terhadap koin itu. Itu namanya statistically signifikan. Oke? Kejadiannya nggak biasa gitu. Kalau kejadian biasa kan adalah 50, 50, 45, 45, 55, 60, 40 itu biasa. Itu nggak statistically signifikan. Kalau practically signifikan, sebentar, saya membahasakan Indonesia dulu. Practically signifikan itu apakah hasilnya itu memberi pengaruh yang besar. Ini contohnya di buku halaman berapa ya? Yang tentang obat diet itu loh. Oke. Di buku itu kan contoh nomor 3 ya. Section 1 ya. Sudah dapat semua contoh nomor 3? Halo? Halo, Pak. Itu adanya apa abangnya, Marcella? Adanya, Pak. Dapat ya, contoh nomor 3 ya. Itu adalah program diet dari Atkins. Itu ada 40 subjek, dilaksanakan setahun, dan itu rata-rata semua orang, 40 orang itu turun berat badannya 2,1 kilo. Itu kan secara statistically signifikan karena ada dampaknya kan program itu ya. Iya nggak? Iya nggak guys? Iya kan? Iya. Semuanya turun berat badan, rata-rata 2,1 kilo. The problem is, apakah 2,1 kilo itu worth it untuk program setahun? Enggak. Ayo, perempuan-perempuan. Apakah worth it diet turun 2,1 kilo tapi dalam setahun? Enggak, Pak. Apakah worth it? Enggak, Pak. Enggak. Enggak, Pak. Itu namanya practically insignificant. Ya. Kalau misalnya programnya itu seminggu turun 2,1 kilo, itu kira-kira practically significant nggak? Enggak. Iya. Iya. Saya juga mau daftar itu. Gitu.
Gimana? Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada kita udah nih. Pak, izin bertanya, tapi yang pertemuan ini, Pak. Kalau kita nyari apa tuh jumlah kelas, tapi pakai rumus yang Sturges itu loh, Pak. Yang 3,322 itu kan nanti kan hasilnya kan memungkinkan ada nggak bulat kan, Pak, koma-koma. Nah, itu nanti dibuletinnya ke atas atau ke bawah, Pak? Kalau jumlah kelas ya? Iya. Saya belum tahu itu ya. Belum, maksudnya lupa. Namanya apa sih itu? Rumus Sturges, Pak, tulisannya. Oh, Sturges ya? Saya pernah baca, cuma lupa. Sturges. Satu tambah 3,3 log N ya? Iya, Pak. Saya belum dapat jawabannya. Nanti kita cari sama-sama ya. Kita share di grup ya. Oh iya, oke. Apakah di bulat tengah atas atau ke bawah? Oke, Pak. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Mengenai tepi bawah, Pak, kalau misal batas bawahnya itu koma-koma, contohnya yang tadi itu misal 60,5 sampai 79,5, berarti tepi bawahnya itu 60 ya, Pak? Dikurangi 0,5. Iya, tepi bawahnya bikin 60 aja. Oh, berarti meskipun koma dikuranginya 0,5 gitu. Kalau 60,75 berarti 60,25 gitu ya, Pak? Enggak, 60 aja udah. Oh, dibulatin gitu ya, Pak, biar dibulatin aja biar. Itu kan cuman kenyamanan aja. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau misalnya kelasnya itu nggak bulat ya, misalnya batas bawahnya itu 6,25. Kemudian berikutnya itu adalah 7,25. Misalnya lebar kelas itu adalah 10 ya. Berarti boundary dari 70,25 itu berapa?
Saya nanya loh ini. 60,75. Kalau 6,25 lebar kelas 10, limit bawahnya itu 6,25. Ya. Lebar kelasnya 10. Berarti batas atasnya berapa? 7,5. 6,25. Lebar kelasnya 10. 15,25, Pak. 15,25 ya? Iya. Iya, Pak. Kelas berikutnya batas bawahnya berapa? 16,25, Pak. 16,25. 16,25 sama berapa tadi? 15,25 ya? Iya, Pak. 15,25 ditambah 16,25 bagi 2. 15,75, Pak. Ya. Itu boundary-nya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita sudahi ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Boleh, Pak. Sudah capek, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi sudah menunggu terdelay berapa jam itu? 2 jam ya? Terdelay 2 jam. Iya, Pak. Untungnya kelas online sehingga bisa diatur-atur. Tapi sialnya juga saya jadi mesti ikut rapat yang nggak bisa dihindari gitu. Semoga bermanfaat. Kerjakan PR-nya. Bikin resume bab 3. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.